warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian Zoom sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sirah sahabat, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang luar biasa, min as-sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam, dan juga termasuk sahabat yang banyak berjuang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang tawadu, yang akhlaknya luhur, ya pemalu, dan banyak sekali keutamaan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan kita bahas adalah nama dan nasabnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, nama dan nasab Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namanya adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf bin Qusam bin Qusay bin Kilab. Saya ulangi lagi. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, dari Bani Abdisyam atau dari Bani Umayyah. Adanya mas sekalian, ini satu kabilah dengan Abu Sufyan, satu kabilah dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, dan yang lainnya. Adanya mas sekalian, bertemu nasab Utsman bin Affan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di kakeknya yang bernama Qusay bin Kilab. Ya, kita sudah pernah bahas ini, bahwasanya ketika Rasulullah SAW bernama Qusay bin Kilab ini pemimpin besar Quraisy, dia yang mampu mengumpulkan kembali ya, orang-orang Quraisy dan anak keturunan Ismail untuk kembali menguasai Masjidil Haram dan juga Makkah ya, setelah dikuasai beberapa ratus tahun oleh Bani Khuza'ah. Nah, Qusay bin Kilab ini seorang pemimpin besar dan salah satu keturunannya banyak. Salah satunya adalah Utsman bin Affan dan juga sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah, ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini bertemunya di Abdi Manaf, bertemunya di Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Baik, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, itu nasabnya Utsman bin Affan. Beliau ini sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, yang terkenal dermawan. Nanti kita akan bahas bagaimana kedermawanan beliau. Beliau ini sahabat yang sangat dermawan dan juga sahabat yang berhati lembut, kaya raya, dan rupawan. Bahkan beberapa orang mengatakan di antara sahabat, orang yang paling mirip secara fisik dan akhlak itu adalah dengan Rasulullah SAW adalah Utsman bin Affan. Dan saking cintanya Rasulullah SAW dengan Utsman bin Affan, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan kedua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Nah, ini keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, keutamaan apa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama, Utsman bin Affan adalah sahabat yang dipastikan masuk surga. Al-Mubashiruna bil Jannah. Sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan wa amarana bi hifdzi babil ha'it." Kata Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya Nabi suatu saat masuk ke sebuah dinding, ya, sebuah kebun yang ada dindingnya gitu. Wa amarani bi hifdzil ha'id, dan memerintahkan aku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Faja'a rajulun yasta'dinu, maka datang seorang laki-laki minta izin. Faqala idzin lahu wa basyirhu bil jannah. Kata Rasulullah, izinkan dia
dan berikan dia kabar gembira dengan surga. Faidza Abu Bakr. Ternyata yang masuk itu adalah Abu Bakar. Tsumma jaa akhar yasta'dzinu. Datang lagi orang lain minta izin. Faqala a'dzin lahu. Ya, izin dia kasih izin. Wa basyirhu bil jannah. Beritahukan dia kabar gembira bahwasanya dia akan masuk surga. Ya. Faidza Umar. Ternyata yang masuk itu adalah Umar. Tsumma jaa akhar. Kemudian masuk lagi satu orang lagi. Yasta'dzinu minta izin. Fasakata hayhatu. Ya, kemudian Rasulullah SAW berhenti sejenak. Ya. Tsumma qala a'dzin lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa yusibahu. Kata Rasulullah SAW, berikan izin kepada dia dan berilah kabar gembira dia dengan surga ala balwa yusibahu, atas musibah yang menimpa dia. Faizah wa Utsman bin Affan. Ternyata yang masuk itu adalah Utsman bin Affan. Nanti akan kita bahas. Masya Allah, musibah yang terkena kepada Utsman, dan fitnah ini terus ya, dimulai dari meninggalnya Utsman bin Affan sampai dengan hari ini fitnah itu terus terjadi atas kematian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utamaan Utsman bin Affan yang lainnya ya, yaitu ya tadi ya, beliau adalah dipastikan masuk surga. Juga ada hadis yang lain, kita sudah pernah bahas di masalah Umar. Rasulullah SAW sedang berada di Bukit Uhud, kemudian Bukit Uhud bergerak, kemudian Rasulullah kemudian menghentak Bukit Uhud, kemudian mengatakan, diamlah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ini ada ada Rasul, ada seorang Nabi, seorang Siddiq, dan beberapa syahid. Ternyata di atas Bukit Uhud itu ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ya, Nabi dan Siddiq, dan juga para syahid, yaitu ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Zubair, ada Talha, dan yang lainnya. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, memiliki berjuluk ya, Dzu Nuraini. Julukannya apa? Dzu Nuraini. Lakopnya yaitu Dzu Nuraini, yang memiliki dua cahaya. Kenapa dia disebut Dzu Nuraini? Karena ia menikahi dua putri Rasulullah SAW. Siapa saja itu? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dua-duanya meninggal dunia. Dan Utsman tidak memiliki keturunan dari dua orang itu. Ya, dari dua orang putri Rasulullah SAW tersebut. Bahkan ketika Ummu Kulthum meninggal dunia, Rasulullah SAW sempat mengatakan kepada Utsman, kepada para sahabat yang lainnya, kata Rasulullah apa? Andaikan aku memiliki putri yang lainnya, niscaya akan aku nikahkan kembali dengan Utsman. Nah, jadi bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan. Hadirin jamaah sekalian, keutamaan Utsman yang lainnya, Utsman memiliki akhlak yang sama dengan Rasulullah SAW. Next, memiliki akhlak yang sama dengan Rasulullah SAW. Dari Abdurrahman bin Utsman, next 6. Back. Sebelumnya. Nah, memiliki akhlak yang sama dengan Rasulullah dari Abdurrahman bin Utsman, ya, anaknya, meriwayatkan suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke kediaman putrinya, ya, yaitu Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Kemudian ternyata dia sedang mengeramasi Utsman. Ya. Saat itu Rasulullah SAW berpesan, wahai anakku Ananda, berbuat baiklah kepada Abu Abdillah. Ini kunyahnya Utsman, Abu Abdillah. Karena dia adalah sahabat yang berakhlak sepertiku. Jadi pengakuan bahwasanya akhlak Utsman mirip seperti Rasulullah bukan dari orang lain, tapi langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya mas sekalian, yang lainnya malaikat pun malu kepadanya. Utama Utsman ini salah satunya, malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Dalam sebuah riwayat, ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu saat Rasulullah SAW sedang di kamarnya, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumahnya. Ketika itu, hadirin jamaah sekalian, paha Rasulullah SAW sedikit terungkap, sedikit kelihatan gitu. Ya. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk, Rasulullah SAW tetap keadaannya seperti itu, ya, artinya tidak merubah duduknya.
dengan kondisi pahanya yang sedikit terbuka tersebut. Masuk lagi Utsman, masuk lagi Umar, Rasulullah SAW juga tetap pahanya juga tetap terbuka seperti itu. Tiba-tiba masuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, langsung Rasulullah berdiri dan memperbaiki tempat duduknya, memperbaiki kedudukannya, ya, kemudian diperbaikilah sehingga pahanya itu tidak kelihatan lagi. Ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa ketika Abu Bakar masuk, ya engkau tidak memperbaiki dudukmu. Ya. Umar masuk juga tidak memperbaiki dudukmu. Kemudian Utsman masuk, ya engkau kemudian langsung berdiri dan memperbaiki dudukmu. Kenapa engkau lakukan seperti itu? Tidak sebagaimana engkau lakukan kepada Abu Bakar dan Umar. Kata Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya. Ya. Di Utsman itu kata Rasulullah, malaikat saja malu karena dia mempunyai sifat yang sangat pemalu sekali. Rasulullah, bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya. Siapa itu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini keutamaan beliau, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Next. Hadirin yang rahmat Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya, beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang pertama masuk Islam. Bahkan sebelum Rasulullah SAW membuat markas di Darul Arqam bin Abi Arqam. Ya. Dulu kan Rasulullah SAW ketika masih sangat sedikit itu dan masih sembunyi-sembunyi dakwahnya, itu Rasulullah membuat base camp dakwahnya adalah di Darul Arqam namanya. Rumahnya Arqam, sahabat namanya Arqam bin Abi Arqam, sebuah rumah di daerah Sofa atau Marwa gitu, daerah dekat itu. Ada jamaah sekalian, maka orang-orang banyak datang ke situ. Nah, Utsman ini masuk Islam bahkan sebelum adanya rumah itu. Artinya dia termasuk orang yang sangat pertama masuk Islam. Ya. Pasti setelah Abu Bakar, setelah Ali, setelah Zaid, setelah Khadijah. Ya. Dan setelahnya itu ya baru ya orang-orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau juga masuk Islam melalui jasa Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita sudah bahas ya ada beberapa orang sahabat yang masuk Islamnya itu ya atas jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sahabat tersebut ya 6 orang sahabat itu adalah 5 orang sahabat itu semuanya termasuk al-mubasysyirun bil jannah, dipastikan masuk surga. Nah, siapa aja itu? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Ya, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, itu sahabat-sahabat yang masuk Islamnya di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ada yang dirahmati Subhanahu wa taala, sebelumnya di sini ada riwayat tentang masuk Islamnya Utsman. Sebelum jihadnya bersama Rasulullah ini di sini ada riwayat tentang keislaman Utsman bin Affan. Ya. Jadi awalnya Utsman bin Affan masuk Islam itu awalnya adalah dia mendengar bahwasanya Ruqayyah binti Muhammad. Ya. Jadi memang Utsman ini dari dulu sangat mencintai Ruqayyah, anaknya Nabi. Ya. Jadi dia mendengar bahwasanya Ruqayyah binti Muhammad telah dinikahkan dengan Utbah bin Abu Lahab, pamannya Rasul. Jadi sepupuan nikah. Jadi Abu Lahab pamannya Rasul punya anak namanya adalah Utbah. Nama asli Abdul Lahab adalah Abdul Uzza, pamannya Rasul bin Abdul Muthalib. Ya, tapi dia kemudian disebut dengan Abu Lahab, orang yang sangat memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada jamaah sekalian ketika dia mendengar ini dia sedih. Karena dia memang sudah sangat lama ingin mempersunting Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Ya. Nah, hadirnya jamaah sekalian, karena penyesalannya ini kemudian dia bersedih dan kemudian menemui bibinya. Namanya adalah Su'dah binti Quraisy. Jadi dia punya bibi namanya Su'dah binti Quraisy. Dia datang ke rumah bibinya ini. Ya.
Akhirnya dia berceritalah, dia sedih karena dia ingin menikahi Ruqayyah. Karena Ruqayyah ini terkenal dari keluarga baik-baik. Rasulullah terkenal sebagai seseorang yang mempunyai akhlak yang baik, nasabnya terhormat, ya. Jadi dia ingin mempersunting Ruqayyah. Tapi ternyata ya, sudah dipersunting duluan dengan Utbah bin Abu Lahab. Akhirnya dia datang kepada bibinya bercerita. Maka bibinya ketika itu menasehati dia. Nah, kemudian dia menghibur keponakannya ini, kemudian dia pun memberikan kabar gembira bahwasanya ada seorang nabi saat ini yang diutus ya, untuk menghilangkan penyembahan berhala, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bilang kamu harus masuk agama itu. Jadi yang memperkenalkan Islam pertama kali kepada dia adalah bibinya, Su'dah binti Quraisy. Adanya mas kalian, nah setelah dia dari rumah bibinya dia pergi. Nah ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ya sambil jalan itu sambil dia ingat-ingat nasihat bibinya ini sampailah ketemu dia dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka akhirnya dia cerita kepada Abu Bakar ya bahwasanya bibiku bercerita ada seorang nabi yang akhlaknya baik yang mengajak kita meninggalkan berhala-berhala, mengajarkan kita tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Abu Bakar, benar apa yang kau katakan. Kamu tahu tidak, katanya, patung yang kita sembah itu nggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ya, pokoknya didakwahilah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka akhirnya kamu tahu tidak siapa nabi yang akan diutus ini, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini? Tidak tahu siapa dia. Dia adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bertanya lagi, As-Sadiqul Amin, orang yang terpercaya dan orang yang paling terpercaya. As-Sadiqul Amin ini julukan Rasulullah SAW ketika sebelum jadi nabi itu julukannya As-Sadiqul Amin, yaitu orang yang paling terpercaya. Ya, iya benar dia seorang nabi sekarang. Maka akhirnya ajak aku menemui dia, kata Utsman. Diajak bertemu Nabi, didakwahi Nabi, langsung dia masuk Islam. Jadi dia masuk Islamnya langsung dihadapkan Rasulullah SAW. Tidak lama setelah itu, ya sebagaimana kita ketahui, Abu Lahab adalah orang yang sangat memusuhi dakwah Rasul. Abu Lahab orang yang sangat memusuhi dakwah Rasul. Bahkan ketika turun surah Al-Lahab, ya tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ya, tentang bagaimana Allah mengecam perbuatan Abu Lahab dan bahwasanya dia akan masuk neraka bersama istrinya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adiknya Abu Sufyan. Ada jamaah sekalian, maka Abu Lahab sangat marah kepada Rasulullah, ya, dan memerintahkan anaknya Utbah binti Abu Lahab tadi untuk menceraikan anaknya Rasul. Siapa? Ruqayyah. Maka diceraikanlah Ruqayyah ini anaknya Rasul. Utsman ketika dia mendengar tentang perceraian Ruqayyah ini, langsung Utsman menemui Rasulullah SAW untuk meminang Ruqayyah binti Muhammad. Karena memang dia dari dulu sudah mencintai Ruqayyah. Dan akhirnya ya dinikahkan setelah masa iddahnya selesai, dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan banyak orang mengatakan bahwasanya ketika Ruqayyah ini diantar untuk menemui Utsman, ya para orang-orang Arab ketika itu mengatakan pasangan ideal yang pernah dilihat semua insan adalah Ruqayyah dan suaminya Utsman. Pasangan yang sangat ideal yang pernah dilihat oleh semua manusia adalah Ruqayyah dan suaminya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu ya keislaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadirin jamaah sekalian, jihadnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jihadnya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Utsman bin Affan hampir mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali perang Badar. Utsman bin Affan hampir mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah kecuali apa? Perang Badar. Karena ia ketika itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga istrinya. Siapa? Ruqayyah binti Muhammad, anaknya Rasul. Ya karena Ruqayyah ketika itu sedang sakit keras. Ya, jadi sebenarnya Utsman pengen berangkat perang Badar, tapi karena istrinya sedang sakit, Rasulullah bilang, jangan engkau berangkat karena dia istrimu sedang sakit, maka engkau jangan berangkat. Akhirnya dia tidak jadi berangkat karena perintah Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, dia mendengar bahwasanya Ruqayyah meninggal dunia, anaknya meninggal dunia.
Dan akhirnya Rasulullah SAW sangat bersedih, dan akhirnya Rasulullah untuk menghibur Utsman karena dia sudah berjasa juga untuk menjaga putrinya, dan juga Utsman bin Affan berjasa juga. Ya, sebenarnya dia ingin berangkat perang Badar, akhirnya Rasulullah memberikan beberapa ghanimah untuk Utsman bin Affan karena jasa beliau. Karena sebenarnya dia pengen berangkat tapi nggak jadi karena itu ditahan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi jamaah sekalian, ya kalau kita melihat jihadnya bersama Rasulullah SAW ini banyak sekali, tapi ada beberapa hal. Nah, kalau kita bicara tentang Utsman ini, kalau kita bicara tentang Utsman ini kan, sahabat ini kan ada macam-macam ya. Maksudnya sahabat ini ada kecenderungan masing-masing. Ada sahabat itu kalau kita bicara tentang sahabat yang menonjol di antara mereka itu perangnya, komandan perang. Nah, siapa itu? Misalnya Khalid bin Walid. Ya, kemudian siapa lagi? Amr bin As. Siapa lagi? Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, ini memang yang kita lihat sejarahnya itu mencatat mereka ini adalah orang-orang yang terdepan di dalam medan peperangan. Nah, ada sahabat hadirnya mas kalian bukan di peperangannya yang nonjol, tapi di bidang ilmu misalnya, atau di bidang kepemimpinan, misalnya Umar, yaitu di bidang kepemimpinan, kemudian Abu Bakar. Nah, misalnya di bidang ilmu banyak lagi sahabat, ada Ali dalam peperangan juga iya, dalam keilmuan juga iya, ya. Kepemimpinan juga Masya Allah. Umar juga seperti itu dalam ilmu, dalam kepemimpinan. Kemudian siapa lagi dalam ilmu? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Nah, ini biasanya dalam bidang keilmuan. Abdullah bin Amr. Ini sahabat-sahabat yang menonjolnya dalam bidang ilmu. Kalau Utsman bin Affan ini, maka kita akan melihat dalam peperangan dia ikut bersama Rasulullah, tapi kan maksudnya dia bukan sebagai komandan perang, memang bukan diperintahkan, tapi yang sangat kelihatan peran Utsman adalah dalam bidang kedermawanannya. Karena dia seorang yang sangat kaya raya dan dia berikan semuanya itu untuk jihad fisabilillah. Maka kita akan lihat misalnya figur seperti Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Sa'ad bin Ubadah, itu memang yang sangat kelihatan peran-peran mereka ini adalah dalam bidang infak hartanya, kedermawanannya. Sangat luar biasa. Ya. Nah, ada jamaah sekalian, ini beberapa ya yang jihadnya bersama Rasulullah SAW yang bisa kita sebutkan pada hari ini. Yang pertama, hijrah pertama ke Habasyah bersama istrinya Ruqayyah bin Bentar ya. Yang pertama, hijrah pertama ke Habasyah bersama istrinya Ruqayyah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Utsman bin Affan ikut hijrah pertama ke Habasyah. Ya, ada beberapa orang sahabat ketika itu, beberapa orang pasangan juga berangkat ke Habasyah karena mendapatkan tekanan yang sangat kuat. Ya, mereka berangkat ke Habasyah. Habasyah di mana? Di Ethiopia. Mereka berangkat ke Ethiopia, ke Habasyah. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ternyata tapi mereka nggak lama di Habasyah karena waktu itu ada kejadian mereka mendengar isu orang-orang Quraisy sudah masuk Islam katanya. Ya, makanya akhirnya mereka pulang lagi ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah isu itu tidak benar. Ya, isu itu tidak benar dan akhirnya mereka mendapatkan penekanan kembali ketika mereka kembali ke Mekah. Dan yang ikut hijrah pertama adalah Utsman bin Affan. Ya, karena Utsman bin Affan pun walaupun dia termasuk di antara pemimpin kabilah, maksudnya dia kabilah yang sangat disegani, tapi juga tetap dia mendapatkan tekanan dari keluarganya. Yang kedua adalah jamaah sekalian, dia menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menikahi dua putri
Baik, Afwan sebentar. Yang dia menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah kita bahas tadi julukannya Dzurun Nuraini karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menyokong pasukan Muslim pada perang Tabuk. Yang Masya Allah peran beliau sangat besar sekali ya. Menyokong pasukan Muslim pada perang Tabuk. Ya, perang Tabuk. Ya, ini disebut juga Ayyamul Usr, hari-hari yang sangat berat. Karena kenapa? Perjalanannya begitu jauh. Ya, perjalanannya begitu jauh dan juga terjadi di musim panas. Sehingga kemudian dan juga kurma-kurma di Madinah itu sudah pengen berbuah ya, sehingga berat sekali untuk para sahabat untuk pergi. Ada jamaah sekalian. Ibnu Syihab meriwayatkan Utsman berinfak dengan 940 unta, 60 kuda dan juga 1000 dinar emas. 60 kuda dan 1000 dinar emas. Sebentar ya. Ya. Afwan, sebentar ya. Jadi yang ketiga, menyokong pasukan Muslim pada perang Tabuk. Ya, Ibnu Syihab meriwayatkan Utsman berinfak dengan 940 unta, 60 kuda dan juga 1000 dinar emas. Ini jihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan Rasulullah ketika itu berkata, "Wa ya Utsman ma yadruka ba'da hadza." Wahai Utsman, tidak mencelakai kamu setelah hari ini. Jadi dengan apa yang dilakukan Utsman itu tidak akan mencelakainya pada perang Tabuk ini. Keempat, menggali sumur untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Menggali sumur untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi suatu saat ada kaum muslimin sedang kesulitan, kata Rasulullah, barang siapa yang mampu menggali sumur atau dalam riwayat lain membeli sumur, ya, maka dia akan mendapatkan surga. Ternyata kemudian Utsmanlah yang membeli sumur tersebut atau dalam riwayat yang lain menggali. Ya. Karena setelah dibeli ternyata dalam riwayat lain diperbesar sumur tersebut untuk kepentingan kaum muslimin. Yang kabarnya sampai sekarang sumur itu masih ada dan bahkan dijadikan sebuah hotel dari keuntungannya, sehingga hotel tersebut masih atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan jariyahnya Utsman bin Affan sampai sekarang masih mengalir. Jariyahnya masih mengalir sampai sekarang. Selanjutnya membebaskan hamba sahaya setiap hari Jumat.
Jadi Utsman bin Affan ini selalu membebaskan hamba sahaya. Kalau Anda hamba sahaya yang kesulitan, ya kemudian dia ingin bebas gitu hadirin jamaah sekalian, maka atau lagi apalagi orang ini pengen Islam tapi kemudian dihalang-halangi oleh tuannya untuk masuk Islam, nah, maka akhirnya itu ditanya berapa harganya, berapapun yang ditawarkan oleh tuannya ini dibeli oleh Utsman kemudian dibebaskan. Membebaskan setiap hari Jumat beliau selalu membebaskan hamba sahaya. Next. Perjuangannya setelah Rasulullah wafat. Kita tahulah ya perjuangan beliau setelah Rasulullah SAW wafat. Utsman bin Affan dipercaya oleh Abu Bakar As-Siddiq ya sebagai penasehat beliau juga. Utsman bin Affan ini banyak menasihati Abu Bakar. Bahkan ketika untuk penunjukan Umar itu salah satu orang yang dilakukan atau diajak Abu Bakar untuk bermusyawarah tentang siapa pengganti Abu Bakar adalah salah satunya Utsman. Dan yang menulis wasiat itu, jadi yang menulis wasiat Abu Bakar untuk Umar ini, ya, sebelum beliau meninggal dunia adalah Utsman bin Affan. Setelah dia bermusyawarah, setelah itu dalam penulisan itu sempat Abu Bakar itu pingsan, ya. Itu menyebut nama Umar. Ya. Baru apabila nanti aku meninggal dunia, maka aku menunjuk. Ya. Baru seperti itu pingsan sebentar. Dipikir oleh Utsman, jangan-jangan Abu Bakar ini akan meninggal dunia. Langsung ditulis oleh Utsman, Umar bin Khattab, gitu ya. Maka ternyata setelah itu Abu Bakar kemudian ciuman kembali dan dilihatnya, engkau yang menuliskan Umar ini. Iya benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah engkau lakukan. Ya, jadi artinya Abu Bakar pun setuju dengan tulisan Utsman bin Affan karena sebelumnya Abu Bakar sudah bermusyawarah kepada Utsman, bermusyawarah pada Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lainnya ya tentang sosok Umar. Akhirnya ya, di zaman Umar akhirnya beliau yang menunjuk Umar bin Khattab. Nah, di zaman Umar pun memilih Utsman sebagai dari ahli halli wal aqdi. Ahli halli wal aqdi yaitu ahli musyawarah khalifah pasca Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini yang dipilih salah satunya adalah Utsman bin Affan. Ya, kita sudah bahas ya ada 6 ya sahabat itu yang dipilih. Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, 5 ya. Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 5 orang yang dipilih oleh Umar untuk ahlul halli wal aqdi, ya, orang yang bermusyawarah ya, untuk mengganti khalifah pasca tertusuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh seorang budak Persia. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika itu para sahabat bermusyawarah 6 orang ini, ya, kemudian dari 5 orang ini kemudian keluarlah 2 nama, yaitu siapa? Yaitu Utsman dan juga Ali. Ya, keluar 2 nama ini, Utsman dan Ali. Ya. Maka 2 orang ini kemudian dipanggil oleh Umar. Utsman pertama Ali ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Ali, apakah engkau akan siap untuk menjadi khalifah sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan Sunnah kedua orang sebelummu, yaitu Abu Bakar dan Umar? Kata Ali, tidak. Aku akan berusaha menjadi khalifah dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihadku, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kemudian Abu Bakar bertanya kepada Utsman, wahai Utsman, Umar bertanya kepada Utsman, wahai Utsman, apakah engkau bersiap apakah engkau siap untuk menjadi khalifah ya, sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan 2 orang ya, Sunnah sebelummu? Kata Utsman, ya, aku siap. Maka akhirnya Umar ketika itu lebih memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan akhirnya ya para sahabat berbaiat kepada Utsman. Termasuk orang yang pertama kali, dalam satu riwayat dikatakan yang pertama kali berbaiat kepada Utsman adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi ada juga riwayat mengatakan yang terakhir. Jadi setelah itu orang semua berbaiat, yang pertama Ali. Ada juga riwayat orang dulu semua, baru terakhir kemudian Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, walhasil Imam Ali tetap setia kepada Utsman dan sebagai penasihat beliau banyak menasihati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam setiap kebijakannya. Ini perjuangannya setelah Rasulullah SAW wafat. Ya. Nah, kemudian
perjuangan beliau Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. Ya, perjuangan beliau Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. Nah, di awal-awal pemerintahan Utsman semua berjalan baik. Nah, ini semua di awal-awal pemerintahan itu sampai kurang lebih 4 atau 5 tahun ya. Di akhir-akhirnya itu baru kemudian terjadi keributan-keributan. Ya, tapi sebelum-sebelumnya itu Masya Allah negeri kaum muslimin itu ya sama seperti zaman Umar, ya mendapatkan kemenangan di mana-mana. Ya, negeri kaum muslimin itu kemudian sejahtera, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah ada fitnah ya, yang khususnya dibuat oleh seseorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam namanya Abdullah bin Sabah. Ya, beliaulah yang kemudian yang membuat fitnah yang menghancurkan. Gerakan ini disebut dengan gerakan Sabaiyah. Ya, gerakan Sabaiyah Abdullah bin Sabah. Ya, dia yang sangat berpengaruh untuk kemudian memprovokasi kaum muslimin untuk menjelek-jelekan Utsman. Ya. Nah, tapi sebelum itu ada jamaah sekalian, Masya Allah, ya, Utsman mampu menaklukkan negeri-negeri sekitar wilayah kekuasaan Islam. Ya, jadi meneruskan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Ya, kemudian terjadilah Futuhat Islamiyah, ya, pembukaan negeri, ya, yaitu negeri Rayyi, yaitu daerah barat ya, daerah Tunisia, Libya, sampai ke Maroko itu terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Khurasan, ini negeri timur, ya negeri-negeri timur, daerah Khurasan, Iran ke sana lagi itu namanya Khurasan. Ya, sampai negeri-negeri Turki, bangsa Turki masuk Islamnya di zaman Utsman bin Affan. Ya, bangsa Turki itu bangsa dari Uzbekistan, ya. Kemudian ya Iran ke sebelah sana lagi lah, itu dataran padang rumput, ya, dataran padang rumput. Yang kaya, yang luar biasa itu bangsa Turki, kebanyakan yang menguasai daerah itu masuk Islamnya juga di zaman Utsman bin Affan, ya, daerah Khurasan sananya. Siprus ini satu pulau sekarang masuk ke Turki, ya itu juga dilakukan futuhat di zaman Utsman, ya, dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Ketika itu berkaitan dengan pembukaan Siprus ini, Rasulullah SAW sudah mensabdakan, ya, meramalkan akan ada armada laut pertama di dalam Islam. Jadi armada laut pertama dalam Islam itu di zaman Utsman, yaitu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menaklukkan Pulau Siprus. Ya, Pulau Siprus. Jadi ya maka Rasulullah ketika itu sedang tidur di rumahnya Abdullah bin Samit dan istrinya Ummu Haram. Tiba-tiba Rasulullah lagi tidur terbangun. Tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Maka Ummu Haram bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kata Rasulullah, aku melihat kaum muslimin berada di atas kapal-kapal menaklukkan negeri-negeri. Ya, seperti apa gitu dimisalkan oleh Rasulullah SAW di negeri Siprus ini. Kemudian Ummu Haram berkata, wahai Rasulullah, doakan aku berada di dalam pasukan tersebut. Lalu didoakan oleh Rasulullah SAW, kau akan berada dalam pasukan tersebut. Rasulullah tidur lagi, bangun lagi, tersenyum lagi. Ya. Kemudian Ummu Haram bertanya lagi, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Rasulullah berkata lagi, aku melihat, ya, kaum muslimin berada di atas kapal-kapal menaklukkan negeri-negeri. Maka Ummu Haram minta lagi kepada Rasulullah untuk didoakan. Kata Rasulullah, tidak, engkau sudah di pasukan yang pertama. Ternyata benar di Siprus ini suaminya Abdullah bin Samit dan juga Ummu Haram ini kemudian ikut dalam penaklukan Siprus. Ternyata sampai di Siprus, Ummu Haram kemudian jatuh, ya, kemudian dari tangga kemudian meninggal dunia di situ. Akhirnya dia tidak ikut penaklukan yang kedua karena di penaklukan pertama dia meninggal dan dimakamkan di situ di Siprus ini. Sampai sekarang makamnya masih ada, makam Ummu Haram di Siprus, ya, seorang wanita salihah. Mar'atus salihah Ummu Haram, ada makamnya di situ, ya. Seorang sahabiah namanya Ummu Haram. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Utsman? Utsman membuat panitia khusus yang dipimpin Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan mushaf. Nah, jadi ketika itu kan di zaman Abu Bakar sudah dimulai nih, mushaf dijadikan kodifikasi, ya, dijadikan satu. Ya, jadi satu mushaf dilakukan oleh Zaid bin Thabit juga di zaman Abu Bakar, karena Zaid bin Thabit seorang sahabat yang muda, yang cerdas, sekretarisnya Rasulullah dan sangat mengenal wahyu. Maka Zaid bin Thabit yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Di zaman Utsman dilakukan lagi, tapi ini lebih serius lagi. Ya, ini dilakukan lebih serius lagi karena ketika itu Utsman melihat Al-Quran ini banyak lahjah-lahjahnya, masing-masing punya lahjah. Nanti lahjahnya punya tulisan masing-masing lagi. Ya, kan Arab itu kan walaupun satu bangsa Arab, tapi mereka punya lahjah masing-masing. Nanti Quraisy punya lahjah, ini punya lahjah. Yang kita baca sekarang ini lahjahnya Quraisy. Ya, nah itu nanti yang lain-lain itu punya lahjah masing-masing, punya apa logat masing-masing. Maka hadirin jamaah sekalian dikumpulkan oleh Utsman yang menjadi satu mushaf yang kita kenal dengan mushaf Utsmani pada hari ini. Yang kita kenal dengan mushaf Utsmani, maka ya satu mushaf ini kemudian ditulis panitianya Zaid bin Thabit dan beberapa orang sahabat yang lainnya, ada panitia khusus yang melakukan ini hadirin jamaah sekalian. Maka setelah selesai, setelah rampung, dikirim ke seluruh penjuru negeri Islam. Ya, ada di Madinah, ada yang di Kufah, ada yang di Basrah, ada yang di Syam, ada yang di Mesir. Ke seluruh negeri Islam dikirim ya, mushaf tersebut. Untuk apa? Hadirin jamaah sekalian menyeragamkan mushaf sehingga tidak terjadi kebingungan. Ya. Utsman juga memperluas Masjid Madinah dan membangunnya dengan batu-batu berukir. Jadi di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Masjid Madinah masih seperti itu. Ya, dari kayu, dari batang pelepah kurma, kemudian pakai ini apa namanya batang-batang. Tapi kan setelah kekuasaan ini kemudian melebar, maka di zaman Utsman lah kemudian Utsman memperluas Masjid Madinah. Ya, tanah-tanah di sekitarnya itu dibeli oleh Utsman, kemudian diluaskan Masjid Madinah ini dan membangunnya dengan batu-batu yang berukir sehingga lebih indah lagi. Kemudian nanti terus ya ada perluasan sampai di zaman siapa namanya Marwan Abdul Hakim bin Marwan, Daulah Bani Umayyah. Nah, itu sangat luas sekali Masjid Madinah sampai kemudian sekarang di zaman Saudi Arabia menguasai Madinah, adanya maskan juga diperluas dengan begitu besarnya. Dan lain-lain ya, banyak. Ya, jadi yang dilakukan Utsman begitu banyak. Ya, bahkan beliau sangat berjasa bagi perjuangan kekhilafan Islam ketika itu. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang pembunuhan terhadap Utsman. Nah, jadi tadi kita sudah bahas di akhir-akhir itu mulai kemudian terjadi fitnah atas tuduhan yang luar biasa terhadap Utsman. Ini pasti tuduhan yang sangat keji, tuduhan yang sangat tidak berdasar kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dituduh sebagai orang yang mengutamakan keluarganya. Ya, karena di antara beberapa pemimpin itu, ya, gubernur-gubernur itu, kemudian Utsman pecat digantikan dengan beberapa keluarga dia. Ya, dan pasti Utsman punya ijtihad tersendiri dalam masalah ini. Ya, pasti Utsman punya ijtihad tersendiri dalam masalah ini. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, tapi tidak selayaknya kita yang Islamnya pun ya tidak begitu kuat, hadirnya maaf sekalian, perjuangan kita untuk Islam ini tidak ada apa-apa, kemudian kita menghina, mengkritik kebijakan Utsman bin Affan. Kita nggak ada ininya itu, tidak ada kewenangannya di situ. Pokoknya kita tahu beliau orang baik, ya, seperti itu, beliau berjasa. Ya, sedangkan apa yang terjadi pada itu adalah zaman fitnah yang sangat banyak fitnah di dalamnya, dibuat-buat. Ya. Khususnya seseorang yang bernama Abdullah ibn Sabah. Ini memprovokasi Utsman, mengatakan Utsman nepotisme dan yang lainnya, kemudian mengagung-agungkan Ali, aliran Sabaiyah. Bahkan dalam beberapa riwayat sejarah, Ali bin Abi Thalib sempat memerangi mereka ini. Selain memerangi Khawarij, Ali bin Abi Thalib juga sempat memerangi orang-orang Sabaiyah ini, yang sampai mengangkat Ali bin Abi Thalib ya sudah selayaknya menjadi nabi, bukan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengatakan ya Ali bin Abi Thalib itu lebih layak daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Ini kemudian dihukum oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Awal hasil pembunuhan terhadap Utsman ini kita akan ringkaskan ya. Awalnya itu penduduk Mesir ya, mengajukan perbuatan Abdullah bin Abi Sarah, Ibnu Abi Sarah, ya. Itu dilaporkan kepada Utsman bin Affan. Hadirin jamaah sekalian,
Abdullah bin Abi Sarah kemudian ditulis surat oleh Utsman, yang mana dinasihati oleh Utsman. Ternyata hadirin jamaah sekalian, ketika dinasihati oleh Utsman ini, Abdullah bin Abi Sarah bukan malah mendengarkan nasihat tersebut, malah makin marah, dan apa yang dia perbuat malah ya orang-orang yang melaporkannya ini kepada Utsman dihukum. Maka ini membuat orang-orang ketika itu malah lebih marah kepada Utsman lagi. Lebih marah kepada Abdullah ibn Abi Sarah. Dia dilaporkan terhadap perlakuannya, bukannya dia dinasihati malah lebih baik, malah lebih marah dan kemudian menghukum orang-orang yang melaporkannya. Nah, selanjutnya hadirin jamaah sekalian, akhirnya mereka datang lagi ke Madinah, ya, mengepung lebih banyak orang lagi. Nah, maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya para sahabat ketika itu bermusyawarah dengan Utsman, dan akhirnya disepakatilah para sahabat, di situ ada Ali, ada Aisyah, ada Talha, macam-macam sahabat, kemudian menasihati Utsman agar Utsman mengganti Abdullah bin Abi Sarah ini. Akhirnya permintaan sahabat diikuti oleh Utsman, baik, diganti, dibuat surat. Siapa penggantinya? Ditunjuklah ketika itu Muhammad bin Abu Bakar. Ya, ditunjuk Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar seorang anak sahabat, ya, anak sahabat, anaknya Abu Bakar. Ya. Dimintalah Muhammad bin Abu Bakar untuk mengganti siapa? Ibn Abi Sarah tadi. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, datanglah, jalanlah ke Mesir, ya, Muhammad bin Abu Bakar dan beberapa orang sahabat tadi, hadirin yang sekalian. Di pertengahan jalan, mereka melihat ada seseorang yang kelihatan bolak-balik, gitu ya. Nah, mereka ini curiga, siapa orang ini? Tangkap akhirnya orang ini. Ternyata ketika ditangkap, ditanya siapa kamu? Ya, dia bilang, pertama dia mengaku saya adalah utusan khalifah, tapi kemudian berubah lagi mengaku utusan Marwan, ya, seolah-olah berubah-berubah gitu. Maka sahabat curiga, ya. Akhirnya dibongkar perlengkapannya, ternyata ada surat itu. Nah, surat ini yang membuat beberapa sahabat tadi marah. Ternyata hadirin yang sekalian, ketika dibuka surat tersebut isinya, ya, ada cap Utsman bin Affan, dikatakan bahwasanya dengan surat ini aku minta kepada engkau agar semua orang yang datang kepadamu, jadi surat ini bantahan terhadap surat yang sebelumnya. Ya, jadi datang surat itu minta agar siapa namanya Abdullah bin Abi Sarah ini membunuh semua orang yang datang ini, dan kemudian tetaplah engkau menjadi gubernur sampai ada perintah selanjutnya dariku. Wah, para sahabat bingung kan, merasa dicurangi gitu, merasa dikhianati. Awalnya Utsman setuju terhadap penggantian Abdullah bin Abi Sarah dengan Muhammad bin Abu Bakar, tapi di pertengahan jalan ada surat yang lain dibawa oleh pembantunya. Dia mengatakan semua orang ini tangkap, bahkan ada riwayat mengatakan bunuh, ya, dan tetap jadi gubernur. Akhirnya sahabat tadi, beberapa orang tadi marah, balik lagi ke Madinah. Makanya akhirnya sahabat-sahabat tadi menemui Utsman bin Affan, klarifikasi, benar nggak ini surat tulisan kamu? Ditanya oleh para sahabat, ini benar unta kamu? Benar, kata Utsman, ini unta saya. Ini benar pembantu kamu? Benar, ini pembantu saya. Ini surat kamu bukan? Dilihat oleh Utsman. Bukan, kata Utsman, ini bukan tulisan saya. Demi Allah saya tidak pernah menulis ini dan tidak pernah memerintahkan untuk menulis ini. Tapi ada cap khalifah di situ. Ada cap khalifah. Ditanya, ini cap khalifah? Benar, ini cap khalifah, kata Utsman. Jadi ada surat palsu atas nama Utsman bin Affan. Nah, ini fitnah yang terjadi begitu luas di zaman itu. Maka akhirnya para sahabat bilang, ini Utsman nggak mungkin bohong. Kelas Utsman bin Affan itu bukan kelas kita. Utsman bin Affan tidak mungkin berbohong. Dan dia sudah bersumpah atas nama Allah, tidak mungkin dia berbohong. Tapi siapa yang nulis surat ini? Bahkan ada cap khalifahnya. Ini pasti orang dalam yang punya kuasa untuk megang cap khalifah. Ternyata ketika diteliti tulisannya, sepertinya ini tulisan Marwan bin Hakam. Ya, Marwan bin Hakam masih keluarganya Utsman, dan juga memang dia sering di rumahnya Utsman bin Affan, hadirin jamaah sekalian. Maka para sahabat mengatakan ini tulisan Marwan. Maka mereka, termasuk Imam Ali juga, minta Utsman untuk apa? Untuk menyerahkan Marwan kepada mereka. Ya, untuk menyerahkan Marwan kepada mereka. Akhirnya hadirin jamaah sekalian, Utsman bin Affan nggak mau menyerahkan Marwan. Nah, ini kemudian membuat beberapa orang sahabat marah kepada Utsman. Karena Utsman nggak mau menyerahkan Marwan, karena Utsman itu punya sifat tidak ingin terjadi
tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Kan sebelumnya itu, ketika sebelumnya juga pernah dikepung rumah Utsman itu, ya, Imam Ali sempat datang kepada Utsman mengatakan, wahai Khalifah, bilang kepada Hasan, jika itu ada anaknya Hasan, bilang, ya Hasan, bilang kepada Khalifah, aku Ali ingin bertemu dengan beliau. Dan aku siap diperintahkan apapun oleh beliau. Maka Utsman ketika itu mengatakan, bilang kepada Ali, ya, Utsman tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Khalifah tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Maka kata Imam Ali ketika itu, bahkan Imam Ali melepas sorbannya mengatakan, katakan kepada dia, membaca ayat ini lam akunhu minal ghaib, aku tidak pernah berkhianat kepada Utsman dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tidak ada Utsman. Yang Utsman Ali mengatakan tetap setia kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ketika ada utusan Marwan ini, kasus Marwan ini, Imam Ali dan lain-lainnya minta agar Utsman menyerahkan Marwan bin Hakam. Tapi Utsman nggak mau. Utsman tidak mau menyerahkan Marwan bin Hakam kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, tidak mau menyerahkan Marwan bin Hakam. Nah, hal inilah yang kemudian membuat beberapa orang sahabat marah. Dan akhirnya sahabat beberapa orang tadi kemudian keluar dari rumahnya dalam keadaan marah dan akhirnya pengepungan di rumah Utsman makin banyak. Ya. Ketika pengepungan makin banyak, didengar oleh Ali bahwasanya orang-orang mau membunuh Utsman. Imam Ali marah. Jangan sampai ada yang membunuh Utsman. Yang kita inginkan Marwan, bukan Utsman bin Affan, kata Imam. Bahkan Imam Ali mengutus 2 orang anaknya, Hasan dan Husain, kemudian Abdullah bin Zubair juga, anaknya Zubair juga diutus oleh Zubair bin Awam, juga anaknya Thalhah bin Ubaidillah, itu menjaga pintu rumah Utsman. Jangan sampai rumah Utsman disergap oleh para pemberontak ini. Nah, tapi hadirnya bahkan ketika itu Utsman sampai kehausan, nggak punya air minum, sampai kemudian Utsman sempat keluar kasih tahu kepada Ali, Utsman bin Affan minta air minum. Akhirnya dikasih tahu kepada Imam Ali langsung cari air minum, ya sampai beberapa girbah gitu pada tempat ini dimasukkan ke rumah Utsman, dan itu dengan sangat sulit memasukkan ke rumah Utsman karena rumah Utsman sudah dikepung oleh banyak orang. Sedangkan Imam Ali sudah minta izin kepada Khalifah untuk menyelesaikan masalah ini. Khalifah nggak kasih izin karena tidak mau terjadi pertumpahan darah. Ya. Akhirnya Khalifah bisa minum, sampai kemudian beberapa orang dengan cara mengendap-endap naik ke atas rumah Utsman, ya, kemudian naik dari atas, ada jamaah sekalian, kemudian masuklah beberapa orang ke rumah tersebut, dan akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh mereka. Dalam sebuah riwayat dikatakan dalam keadaan membaca mushafnya. Jadi Utsman bin Affan syahid dibunuh, ya, oleh orang-orang pemberontak tadi, sedangkan beliau sedang dalam keadaan membaca Al-Quran. Allah, ini pembunuhan yang sangat keji. Dan fitnah ini, ya hadirnya sekalian, sangat besar, sampai akibatnya sampai hari ini masih terasa. Karena setelah itu zaman Ali hampir tidak terjadi futuhat Islamiyah. Semuanya sibuk dengan konflik internal. Nanti kita akan bahas di pembahasan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Sibuk dengan pembahasan konflik internal, ya hadirnya mas sekalian disebabkan oleh pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Disebabkan oleh pembunuhan yang terjadi terhadap sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, hadirnya mas sekalian terakhir, ya, berkaitan dengan nasib para pembunuh Utsman. Nah, di sini ada sebuah riwayat, ya, tentang nasib pembunuh Utsman ini, yaitu ada seseorang yang dilihat sudah tua renta, ya, sudah selesai pembunuhan Utsman ini. Orang ini tua renta, tangannya buntung, kakinya buntung. Ya. Kemudian hidupnya miskin, susah di pinggir jalan, kemudian melaknat-laknat dirinya sendiri. Ya, semoga aku celaka, semoga aku hancur. Maka ada seorang sahabat ketika itu, ya, yang bertanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Ya, tangannya buntung, kakinya buntung, kemudian dia melaknat dirinya sendiri. Dia bilang, aku adalah salah seorang yang masuk ke rumah Utsman. Jadi dia termasuk yang masuk ke rumah Utsman. Ketika itu ketika masuk ke rumah Utsman, ya, adanya maskan, dia pegang jenggotnya Utsman. Tiba-tiba adanya mas sekalian, istrinya menghalangi dia. Akhirnya istrinya ini ditampar oleh orang ini tadi. Utsman ketika melihat istrinya ditampar seperti itu, Utsman marah.
semoga Allah memotong tanganmu dan memotong kakimu dan membuat engkau membuat engkau sengsara seumur hidup. Itu akan oleh Utsman seperti itu. Akhirnya terjadi pembunuhan dan ternyata benar. Ya. Sudah tua, orang ini tangannya buntung, kakinya buntung dan sengsara seumur hidupnya. Ya, sebagaimana doa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini akibat daripada orang-orang yang sudah membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Doanya Utsman makbul ketika itu. Ya seperti itu berkaitan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada Ustadz. Ini ada yang bertanya. Pertama dari Ibu Helni. Apa ada keterangan sejarah bagaimana Utsman bisa mendapatkan harta yang sangat banyak sehingga infaknya begitu banyak? Usaha apa yang beliau kerjakan? Ya, jadi sebagaimana orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ini terkenal pintar dagang. Dari zaman dahulu ketika Rasulullah di Mekah pun orang-orang Quraisy ini pintar-pintar berdagang. Jadi hampir rata pekerjaan orang Quraisy itu dagang. Ya, sedangkan pekerjaan orang Madinah itu berkebun. Nah, Utsman ini sebagaimana orang Quraisy dia pintar berdagang. Ya, dia pintar berdagang dan memang juga ada jamaah sekalian para sahabat ini ketika mereka hijrah itu dalam keadaan sulit, semuanya dalam keadaan sulit. Ya, kecuali beberapa orang saja. Makanya mereka banyak dibantu oleh orang-orang Ansor, termasuk dibantu oleh Sa'ad bin Ubadah dan yang lainnya. Nah, sampai kesulitan ini agak sedikit reda setelah penaklukan Khaybar. Khaybar itu pernah ditaklukkan, ini sebuah benteng yang sangat kaya raya, yang kebunnya sangat banyak, subur, tanah yang sangat subur. Nah, maka mereka mendapatkan ghanimah. Jadi ada apa namanya ya perjanjian antara orang-orang Yahudi Khaybar dan Rasulullah ketika itu untuk membagi dua hasil panennya. Di hasil panennya sebagian dipegang oleh Yahudi, diberikan kepada yang megang, sebagian lagi dikirim ke Madinah. Nah, setelah penaklukan Khaybar ini, kemudian para sahabat memiliki agak hidupnya agak lumayan enak gitu, karena mendapatkan ghanimah yang sangat besar dari Khaybar. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selain dia mendapatkan ghanimah itu pastinya salah satunya juga beliau pintar berdagang. Beliau sangat pintar dalam berdagang. Sebagaimana orang Quraisy, kebanyakan Quraisy itu pintar semua berdagang. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah ini apa ya? Kalau bahasa kita itu jenggo-jenggonya dalam berdagang gitu. Pintar berdagang. Rasulullah pun seperti itu kan di zaman sebelum diangkat menjadi nabi kan Rasulullah berdagang kan membawa harta Khadijah. Itu pun masya Allah sukses berdagang. Maka kita tidak bingung orang-orang Quraisy itu banyak yang kaya-kaya karena mereka berdagang dan Mekah itu sebagai pusat sentral orang Arab, orang semua datang ke sana dan hidup Mekah itu dengan kehidupan perdagangan. Jadi hartanya dari berdagang. Tapi tidak diriwayatkan dari mana-mananya, misalnya kayak Abdurrahman kan itu memang diriwayatkan dari tali unta gitu kan. Tapi kalau Utsman enggak, ya, intinya dia seorang sahabat yang kaya raya dan dermawan gitu aja. Ya, selanjutnya dari Mbak Nindita, apakah Abdullah bin Sabah itu juga pelopor lahirnya Syiah? Oh iya. Jadi termasuk Abdullah bin Sabah dan kelompoknya yang disebut dengan aliran Sabaiyah. Ini memang cara mereka adalah mendiskreditkan Utsman dan kemudian mengangkat Imam Ali. Nah, yang kemudian terus terjadi itu sampai setelah Imam Ali wafat sekalipun. Ya. Bahkan lebih besar lagi setelah terjadinya tragedi Karbala. Lebih besar lagi ketika Daulah Fatimiyah mampu menguasai Mesir dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi memang, tapi walaupun Abdullah bin Sabah ini keberadaannya tidak diakui oleh Syiah. Ini memang yang kita kemudian yang sampai sekarang antara Syiah dan Sunnah itu susah bertemu karena keberadaan Abdullah bin Sabah ini ternyata memang tidak diakui oleh Syiah. Sedangkan dalam riwayat Ahlus Sunnah sangat banyak sekali cerita tentang aliran Sabaiyah ini, termasuk dalam Tobari, termasuk dalam Tarikh Ibnu Katsir dan yang lainnya. Yaitu ada tokoh yang bernama Abdullah bin Sabah yang seorang Yahudi masuk Islam kemudian memprovokasi umat Islam untuk
mendiskreditkan Utsman, bahkan nanti kemudian mendiskreditkan Abu Bakar, Utsman, Ali, mendiskreditkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan kemudian mengagung-agungkan Imam Ali. Tapi tetap ya kita sebagai Ahlussunnah tetap kita menghormati Imam Ali sebagai seorang sahabat, sebagai seorang ahli bait, keluarga Rasulullah SAW, mengagungkan Imam Hasan Husain, tapi proporsional sesuai dengan proporsinya, ya bukan seperti Syiah yang berlebihan kepada para imam-imam ini, A'immah Ali, Hasan, Husain, dan yang lainnya. Seperti itu, Bu. Ya, berikutnya dari Pak Luki. Saat ini Khalifah Utsman radhiyallahu anhu lebih tenggelam namanya dibanding 3 khalifah yang lain. Apakah salah satunya karena fitnah besar ini? Saya rasa nggak tenggelam juga, Pak. Kalau kita tahu bagaimana sejarah Utsman ini luar biasa. Ya, kalau ada yang tenggelam itu karena sudah mulai membaca sejarah dan sejarahnya kemungkinan, jadi kan sejarah ini banyak, ya. Makanya kita kalau membaca sejarah itu kita harus teliti yang benar siapa yang menulis sejarah tersebut, ya. Bagaimana pemikiran mereka, bagaimana sikap mereka kepada para sahabat. Karena nanti kita akan bisa melihat kemudian kepakaran mereka dalam memilah-milah hadis. Nah, itu memang harus diteliti sekali. Ya, karena nanti apalagi sudah berkaitan dengan fitnah ini banyak sekali riwayat. Ya, termasuk dari kitab-kitab yang terkenal. Salah satunya adalah kitab Al-Waqidi. Itu banyak sekali Al-Waqidi. Ini dibuat ya, riwayat-riwayat yang maudhu bahkan syubhat, adanya mahal sekali yang kemudian mendiskreditkan Khalifah Utsman bin Affan dalam riwayat tersebut. Ya, nah, maka adanya hati-hati. Ya, kita membaca kitab-kitab sejarah tersebut. Ya, carilah kalau kita belum punya referensi yang kuat, kitab-kitab sejarah yang memang profesional, gitu. Proporsional, adil, dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, memang diakui secara keilmuan. Nah, menurut saya boleh kalau untuk sirah, ya, karena untuk sejarah sahabat khususnya yang saya kasih referensi kemarin bagus, ya, Syekh Abdullah Al-Misri namanya sebagai sahabat, atau berkaitan dengan fitnah ini boleh rujuk kepada fikih sirahnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di situ sangat jelas sekali dan sangat adil ya tulisan Syekh Al-Buti mengenai fitnah ini. Ya, jadi saran saya berkaitan dengan khususnya 4 khalifah itu, apalagi berkaitan dengan fitnah ya, terhadap Khalifah Utsman, kembalilah kepada kitab-kitab yang terpercaya, salah satunya di dalam sirahnya Syekh Al-Buti. Itu di bagian akhirnya ada membahas 4 khalifah tersebut dan sangat adil. Nah, bukan situ aja, Pak. Yang sudah diakuin lah secara keilmuan. Ya, jangan kemudian kita cari dari yang nggak jelas, yang kemudian ya banyak ya yang bisa ya. Salah satunya mungkin terkenal di Indonesia, salah satunya adalah siapa? Haikal Husain, Husain Haikal ya. Husain Haikal itu banyak dikritik oleh Al-Buti sendiri dalam menulis sejarah. Karena dalam beberapa riwayatnya beliau mengambil dari Al-Waqidi. Bahaya. Dan pemikiran tentang mendiskreditkan Utsman dan para sahabat ini itu bukan hanya terjadi di kalangan awam, Pak. Saya pernah membaca tulisan seorang profesor di Republika, wah itu luar biasa sekali mendiskreditkan sahabat. Dianggap sahabat itu nafsu dalam menjadi pemimpin, Masya Allah ya. Bahkan saya pernah baca satu skripsi, bukan skripsi malah makalah gitu, makalah S1, jurnal S1 gitulah. Ya, beliau menulis masalah kepemimpinan, dia nulis tidak seperti Abu Bakar dan Utsman, Abu Bakar dan Umar, Utsman ini lemah dalam masalah kepemimpinan. Wow, kata siapa yang nulis ini berani benar mengatakan Utsman seperti itu. Ya, dia bukan kelas ini mahasiswa S1 yang belum selesai, berani dalam tulisan makalahnya malah nulis tulisan yang mendiskreditkan Utsman. Ini saya rasa mereka tidak paham sejarah atau membaca sejarahnya salah. Mereka membaca sejarah dari referensi-referensi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Al-Waqidi termasuk referensi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia tasayyuh, dianggap oleh para ulama cenderung kepada Syiah. Tasayyuh. Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, banyak orang mengambil referensi dari itu Al-Waqidi. Dan Al-Waqidi ini kan lahirnya ratusan tahun setelah fitnah para sahabat ini. Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Beda dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ada konsep sanad. Walaupun dia nggak bertemu, tapi dia bisa mempertanggungjawabkan secara sanad. Diteliti sanad itu satu persatu. Nah, bisa kita cari dari kitab-kitab yang sesuai ya,
Kalau mau baca silakan baca Fiqh Sirah Syekh Al-Buki, terus tadi Ensiklopedia Sahabat Syekh Mahfud Al-Misri, atau ada buku sejarah tulisan Muhammad Ali As-Salabi, itu lengkap dari Rasulullah sampai Muawiyah, ya bahkan sampai khalifah-khalifah yang Bani Umayyah, Bani Utsmani sampai Bani Utsmaniyah. Ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Salabi, Syekh Muhammad Ali As-Salabi, ya ulama dari Libya. Sangat produktif beliau dalam menulis sejarah. Nah, boleh dibaca yang seperti itu, Pak. Ya, jadi yang memang mengerti sejarah jadi referensi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak kita akan termakan fitnah ya, kemudian mendiskreditkan sahabat. Ya, padahal ya sahabat juga manusia, mungkin mereka melakukan kesalahan, tapi kebaikan mereka jauh lebih besar daripada kesalahan mereka. Itu yang harus kita yakini. Ya, sahabat itu manusia, tapi mereka mungkin melakukan kesalahan, tapi kebaikannya jauh lebih besar daripada kesalahan-kesalahan. Dan sahabat itu ijtihad, mereka ulama, mereka mampu untuk berijtihad. Dan seorang yang berijtihad itu kalau salah mendapatkan satu pahala, kalau benar mendapatkan 2 pahala. Itu aja patokan kita. Ya, terakhir ini ya dari Bu Ana. Ustadz, Utsman menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan satu lagi namanya siapa? Ummu Kulsum. Namanya Ummu Kulsum. Ya, jadi ditulis ininya ya. Ya, saya tulis. Nanti saya share ke Ustaz Anam deh. Ustaz Anam yang share ke sana ya. Buku-buku tadi yang bisa kita ini. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Firmansyah. Ya, sama-sama. Atas ilmunya, Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.